Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 12130301442 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 2. Di sini saya akan mereview materi pertemuan pertama hingga ketujuh mata kuliah Ilmu Negara. Pada pertemuan pertama dalam virtual class, mata kuliah Ilmu Negara membahas mengenai pembelajaran menggunakan akses e-notes. Pada pembahasan pertama membahas mengenai pembelajaran yang disampaikan dalam e-notes dapat diakses berupa makalah, modul, video, ataupun PowerPoint. Yang kedua, kehadiran dilihat dari tanggapan mahasiswa dalam forum diskusi. Yang ketiga, waktu pengerjaan tugas dalam 1 minggu, di mana mahasiswa dapat mengerjakan sekaligus absen pada hari apa saja selama tidak melebihi dari batas waktu pengerjaan dan pengumpulan. Keempat, perkuliahan dilaksanakan 5-6 bulan, yang berarti 16 kali pertemuan. Yang kelima, mahasiswa hanya dapat izin atau tidak mengikuti kuliah maksimal 3 kali. Ekspektasi saya dalam perkuliahan, terutama dalam mata kuliah Ilmu Negara ini, untuk bisa mengetahui dasar-dasar dari sistem pengelolaan atau cara kerja negara-negara itu sendiri, bisa mengaplikasikan ilmu negara di dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu memahami ilmu negara tentang ketatanegaraan. Pertemuan yang kedua tentang konsep ilmu negara. Menurut George Ginlek, konsep ilmu negara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menurut Carlson, ilmu negara hanya fokus kepada aspek hukum dan tidak perlu fokus mengenai histori, sejarah, dan lainnya. Sedangkan menurut Kallenberg, ia tidak setuju atas pendapat Carlson karena menurutnya ilmu negara harus membahas mengenai asal mula, historis sejarah, dan bagian terbentuknya suatu negara itu sendiri. Lalu asal mula ilmu negara, pencetus atau bapak ilmu negara yang sudah kita ketahui pada penjelasan pertama, yaitu Georg Ginlek, yang asal mulanya berasal dari Jerman, yang pada tahun 1882, sedangkan di Indonesia diperkenal pertama kali pada tahun 1946 di UGM. Lalu penyebutan ilmu negara dari berbagai negara. Yang pertama Belanda atau Stadler, yang kedua Jerman atau Stadtseller, yang ketiga Prancis atau Theoret d'Etat, yang keempat Inggris atau Theory of State. Lalu ada pula 3 objek ilmu negara itu sendiri, yaitu 1. Asal mula, kedua hakikat negara, ketiga bentuk-bentuk dari pemerintahan itu sendiri. Perlu kita ketahui, ilmu negara juga memiliki hubungan dengan ilmu negara lainnya, yaitu ada hukum tata negara, hukum administrasi publik, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Semua itu ilmu yang memiliki hubungan dengan ilmu negara. Kemudian Herbert Spencer juga berpendapat bahwa ilmu negara terbagi 4 bagian, yaitu diferensiasi atau perbedaan, determinasi atau kesamaan, spesialisasi fokus atau khusus, integrasi atau penelitigasi dalam ilmu negara. Ada pula aliran-aliran dari beberapa tokoh yang sangat berpengaruh, diantaranya pertama Socrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles, yang keempat Epicurus. Definisi dan hakikat negara. Secara etimologi, negara memiliki penyebutan yang berbeda-beda, seperti dalam Inggris yang disebut state, dalam bahasa Jerman dan Belanda penyebutan Staat, dan dalam Prancis yaitu Etat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ialah Sanskerta. Saat negara kita terbentuk dari pulau-pulau yang disebut Nusantara. Sanskerta merupakan bahasa kuno yang dipakai oleh nenek moyang atau leluhur kita pada zaman dulu. Negara berasal dari kata lain, yaitu negara atau negeri. Negara mengambil pengertian sebagai kota besar atau tidak jauh beda dengan Yunani, yaitu polis.
Negara merupakan suatu yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, aturan main, dan aktivitas lain. Penggunaan negara juga sudah lama digunakan dalam negara kita yang ditemukan di Kerajaan Tarumanegara, yaitu berada di Jawa Barat. Pada zaman kerajaan pula sistemnya sama seperti negara, yaitu ada masyarakat, rakyat, pemerintah, aturan main, dan aktivitas lainnya. Ada juga kitab yang fokus membahas mengenai ketatanegaraan yang dibuat oleh salah satu tokoh sesepuh Nusantara pada zamannya, yaitu Empu Prapanca, yang membuat kitab Negara Katargama, yang mana kitab itu membahas tentang ketatanegaraan atau kondisi yang sifatnya ketenagaraan di Nusantara saat itu. Setelah itu ada juga pendapat mengenai negara menurut sarjana lokal, diantaranya yang pertama dari Nielsen, yaitu pergaulan hidup. Yang kedua ada Djoko Sutono, yang maksudnya adalah orang manusia di bawah pemerintahan atau organisasi. Yang ketiga Budiarjo, yaitu sebuah daerah yang memiliki pejabat, memiliki hukum, serta mengontrol kekuasaan. Lalu menurut sarjana luar seperti Aristoteles, yaitu negara ialah sebuah konteks kehidupan manusia, wilayah, dan memiliki tujuan yang baik dan disepakati dengan baik-baik. Yang kedua Karl Marx, yaitu sebuah alat kekuasaan negara yang tujuannya menindas kaum lemah. Yang ketiga J.J. Rousseau, yang maksudnya hidup bersama, merdeka, atau bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal-hal di bawah ini yang berkaitan dengan negara diantaranya adalah organisasi, pemerintahan, rakyat, wilayah, dan pengakuan. Unsur-unsur negara. Yang pertama wilayah. Suatu negara wajib memiliki wilayah yang berdaulat dan mahkamah internasional. Dalam Island of Palmas Case dinyatakan involves the exclusive right to despite the activities of a state, atau kedaulatan wilayah, yaitu sebuah wilayah yang keberadaannya tidak dipersengketakan dan tidak dipermasalahkan oleh negara lain. Yang kedua penduduk. Negara wajib memiliki penduduk karena sebagai dasar penentu wilayah. Pertama, penduduk menjadikan wilayah sebagai dasar penentu di mana penduduk akan tinggal. Yang kedua, wilayah akan menjadi tempat tinggal, lalu dapat mengajukan sebagai tempat atau lingkungan tertentu. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang paling berkuasa atas seluruh wilayah maupun penduduk atau rakyatnya, yang merupakan syarat mutlak atas keberadaan negara itu sendiri, yang bersifat asli, tertinggi, dan tidak dibagi-bagi. Yang keempat, pengakuan. Pengakuan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama de facto, yang merupakan bahasa Latin yang memiliki arti pernyataan atau sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, de jure, ialah pengakuan secara hukum dan diakui dalam hubungan internasional. Yang terakhir, hubungan internasional. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kedaulatan eksternal inilah yang menjadi salah satu wewenang negara dalam melakukan hubungan internasional hukum. Suatu negara harus memiliki rakyat, wilayah, pemerintah untuk mengatur rakyatnya, dan hubungan dan pengakuan dari negara lain. Lalu teori negara kita bagi menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Yang pertama, teori negara formal, yaitu sebuah negara yang pernyataan sesuai dengan kenyataan atau fakta yang bersifat normatif dan yuridis. Yang kedua, teori negara kapitalis. Menurut Adam Smith, negara memiliki peran kecil terhadap negara itu sendiri yang nantinya hanya akan sebagai social service atau pelayanan publik. Yang ketiga, teori negara Marxist klasik,
pada tahun 1818 sampai 1883 menurut teori negara Marxis. Menurut tokoh pencetus yaitu Karl Marx, pada pandangannya mengenai teori ini ialah negara hadir hanya untuk sebagai alat yang dimanfaatkan oleh kaum borjuis dengan tujuan untuk menindas kaum-kaum rendah. Yang keempat yaitu teori negara bonapartis, tidak jauh berbeda dengan pandangan Karl Marx. Menurut Louis Bonaparte, negara digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kapitalisme yang tujuannya agar bermanfaat bagi investor dan sama-sama menindas kaum yang lemah atau rendah, yang nantinya akan ada pertentangan antara kaum pemburu dan pemodal. Lalu teori selanjutnya yaitu teori pluralis, yaitu teori ini merupakan pandangan yang melihat negara sebagai instrumen netral para aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara. Lalu teori korporatis, menurut Kevin Passmore, teori ini merupakan pertemuan dari kemandirian negara dalam negara, tidak dikendalikan oleh kepentingan dan golongan dalam masyarakat dengan faktor partisipasi masyarakat. Jadi, negara melibatkan masyarakat dalam wujud konsultasi yang dikembangkan sehingga terbentuk suatu kelompok yang oligarki atau lebih terorganisir. Lalu teori strukturalis, teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif yang disebut otonomi relatif negara. Kemandirian dan perubahan sosial berasal dari masyarakat itu sendiri. Lalu teori organis, teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian yang besar atau dominasi negara itu sangat besar untuk negara itu sendiri. Negara berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara tidak demokratis. Konsepnya untuk rakyat tidak dipakai dalam teori ini, melainkan yang ada hanya negara untuk rakyat. Lalu pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ketujuh membahas mengenai teori asal mula negara terbagi menjadi 8 bagian. Terlebih dahulu kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama yaitu Yunani kuno. Pada era ini merupakan titik awal terbentuknya suatu bangsa. Beberapa tokoh lahir pada masa ini. Yang pertama, Socrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles. Lalu yang kedua, pada zaman Roma kuno, periode ini dikenal sebagai periode kerajaan. Kerajaan adalah hasil pembagian Yunani kuno. Bangsa Romawi kuno memperdebatkan asal-usul negara. Yang pertama, Lucterius, pada tahun 99 sampai 55 sebelum Masehi. Yang kedua, Polybius 120 sampai 102 sebelum Masehi. Yang ketiga, Cicero yaitu 106 sampai 43 sebelum Masehi. Lalu yang ketiga, abad pertengahan. Abad ini terbagi menjadi dua, yaitu abad pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Pada zaman dahulu, suatu negara dikuasai oleh pemuka agama dan keberlangsungan hidupnya harus berdasarkan apa kata oleh para tokoh agama. Kemudian datang periode pasca-Renaissance. Setelah itu, ada beberapa tokoh pasca-Renaissance, yaitu Niccolo Machiavelli, Jean Bondy, Francisco Suarez, Hugo Blasius, dan Thomas Hobbes. Lalu yang keempat yaitu zaman pencerahan atau zaman rasionalisme John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Percaya bahwa asal mula negara adalah karena pergantian pemerintahan, dua perjanjian pemerintahan. Pandangan Montesquieu tahun 1698 sampai 1755 adalah menurutnya bahwa negara asal mengandung unsur kekuasaan yang membuatnya sewenang-wenang dan oleh karena itu harus dibagi-bagi.
Mungkin segitu saja sedikit review materi dari saya untuk mata kuliah ilmu negara dari pertemuan 1 hingga 7. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.